Bu ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Agnes yang baru bergabung. Kita akan mulai ya. Nanti yang doa pembukaan Septa ya. Oh iya, Mama. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Kembali kami datang di hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Kami mau, oh Tuhan, kami mau belajar Tuhan, belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya pada saat ini Tuhan, Engkau datang di tengah-tengah kami. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Berilah kami roh untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang akan diajarkan kepada kami ya Bapa. Begitu juga dengan Bung Semi yang akan oh Tuhan mengajar kami pada malam hari ini. Oh Tuhan Yesus yang baik, biarlah pengwahyuan daripada Tuhan, pengetahuan daripada Tuhan. Oh Yesus, pengilhaman daripada Tuhan menjadi milik bagian hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Biarlah firman-Mu yang sebentar kami akan terus dengarkan Tuhan. Oh Tuhan, terus mengajar kami Tuhan, membentuk pribadi kami ya Tuhan, dari hari ke hari Tuhan menjadi lebih baik, guna untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Kami akan memulai Bible study kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh iya, kita udah boleh mulai. Nanti kita akan baca pertama Kisah 19 ayat 21 sampai 40. Nanti Niar yang baca ya. Ya. Oke, Kisah Para Rasul 19 ayat 21 sampai 40. Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh dua orang pembantunya yaitu Timotius dan Erastus mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis Dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya, supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu, orang-orang berkumpul dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. "Besarlah Artemis Dewi orang Efesus." Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus,
Siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukanlah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur, jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Terima kasih, Niar. Sama-sama, Kak. Keberhasilan jemaat sejalan dengan keinginan Paulus untuk ikut membawa pemberitaan jemaat yang berasal dari bangsa-bangsa lain, guna mempersiapkan diri berangkat ke Yerusalem dengan maksud meneruskan perjalanannya ke Roma. Bahasa Yunani dalam ayat 21 mempunyai kata roh, tetapi kurang jelas. Apakah roh Paulus sendiri yang dimaksud atau Roh Kudus? Namun, dalam terang dari pasal 20 ayat 22, mungkin bahwa ungkapan Paulus memutuskan atau bermaksud hendaknya diterjemahkan dengan sederhana. Kira-kira demikian. Paulus memutuskan dalam roh. Huru-hara di Efesus. Begitu besarnya jumlah nilai uang dari kitab-kitab yang dibakar itu, ayat 19, mengakibatkan keributan di tengah-tengah orang banyak. Mereka yang nafkahnya bergantung pada penjualan barang-barang keagamaan, berpikir tentang dampak dari pertumbuhan positif dari jemaat Kristen. Kalau Lukas menggambarkan pemimpin-pemimpin Yahudi yang menjadi lawan kekristenan, maka alasan sederhananya adalah soal kecemburuan pribadi. Ini juga terang-terangan menggambarkan lawan-lawan penyembah berhala dalam warna-warna yang sebanding. Alasan keuangan yang sama di belakang perlakuan orang-orang Kristen terdapat dalam pasal 16 ayat 19 dan juga pasal 24 ayat 26, di mana secara tidak langsung dikatakan bahwa di antara Paulus dan kebebasannya hanya ada uang sogok. Timbullah huru-hara melalui pidato Demetrius. Motifnya jelas, akar masalahnya adalah keuangan. Kemakmuran kita adalah hasil usaha ini. Paulus mestinya berkhotbah di Efesus menentang penyembahan berhala yang ia sebut dalam pidatonya di Athena. Bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Bagian yang paling efektif dari pidato Demetrius adalah cara merasionalkan dan mengarahkan apa sebenarnya yang merisaukannya, yaitu ancaman keuangan, agar masyarakat umum menerimanya sebagai keprihatinan yang amat mulia, yaitu kebanggaan perusahaannya, dan bahkan kebanggaan warga negara, serta kesetiaan terhadap agama. Mungkin ini yang menjadi pertimbangan utama. Kenyataan anggapan Lukas sangat tepat, andaikan ia sekedar mengejar propaganda bagi kekristenan. Tidak ada cara selain kehilangan kesempatan untuk mencatat kepiawaian pidato Paulus. Pahlawannya di sini. Seperti di Athena, malahan Gaius dan Aristarchus ditangkap dan Paulus tak diizinkan pergi. Gambaran dari beberapa pembesar provinsi itu. Beberapa pembesar Asia. Sebagai yang bersahabat dengan Paulus, menarik perhatian. Dengan cara Lukas mencatat tampaknya tidak mungkin mereka Kristen, tetapi mungkin mereka adalah kelompok yang berminat, seperti Sergius Paulus sebagai orang pertama. Gambaran tentang orang banyak dalam ayat 32 amat benar. Mungkin orang Yahudi mendorong Alexander memberikan penjelasan tentang pembelaan.
untuk mengambil jarak terhadap orang-orang Kristen. Kalau tidak, para penyembah berhala tidak bisa membedakan antara kedua kumpulan ateis itu yang disebut sebagai Yahudi dan Kristen, yang kedua-duanya menyangkal keberadaan dewa-dewi. Sangat mirip dengan Gamaliel dalam pasal 5 ayat 33-40. Panitera kota tidak berada pada pihak orang Kristen. Dalam kedua kasus itu mereka berkeyakinan bahwa mereka mampu menenangkan lawan-lawan. Kedua-duanya pada dasarnya memperdebatkan bahwa masalah itu akan mereka urus. Demetrius, si pengacau, berhasil mencari perhatian. Sementara itu pidato panitera itu pun menunjukkan kepada masyarakat bahwa perbuatan mereka yang sia-sia itu merupakan tindakan yang gegabah dan berbahaya. Dengan bijaksana ia pertama-tama berbicara dan setuju dengan kewarganegaraan dan kebanggaan agamanya, serta menyatakan secara tidak langsung bahwa siapa saja yang tidak menerima fakta yang tidak dapat dibantah tentang Artemis adalah kebodohan ketimbang membahayakan, kecuali mereka merampok kuil dewi kita dan menghujat namanya. Ada kasus di mana kuil-kuil di dunia kuno yang ada patungnya yang turun dari langit, atau apa yang kita sebut sekarang meteorit. Lalu panitera itu menohok bagian paling lunak dari kebanggaan masyarakat dan agama, dan langsung menyampaikan keprihatinan Demetrius yang nyata keluhan-keluhan mengenai keuangan. Ia tidak menyangkal masalah itu adalah masalah penting, tapi ia menegaskan bahwa ada sidang-sidang pengadilan jika ia atau seorang ingin mengajukan dakwaannya. Setelah ia menyampaikan semua itu, panitera itu pun pergi menunjukkan kepada orang banyak bahwa kerumunan itu harus bubar karena mereka masih menempatkan mensejajarkan diri dengan mereka, berada dalam bahaya dituduh ketika menimbulkan huru-hara. Ataunya berhasil cemerlang dan ia dapat mengakhiri peristiwa itu serta membubarkan kumpulan rakyat itu. Oke, thank you. Oke. Harus sama aja deh. Harus sama. Oh iya. Oke. Puji Tuhan, selamat malam. Kita kembali belajar firman Tuhan. Seberapa kita yang ada, sama-sama kita ingin memperoleh yang terbaik dari firman Tuhan, yang lebih lagi mengarahkan hidup kita, membentuk hidup kita, ya, puji Tuhan. Kita lihat ayat 21-22, Paulus merasa tugasnya sudah selesai. Di Efesus, setelah melihat pertumbuhan yang luar biasa dari gereja Efesus, kemudian setelah ia melahirkan banyak murid, yaitu mereka yang kemudian mendirikan gereja-gereja di Asia Kecil, Paulus berpikir sudah saatnya ia berpindah kota. Dan rencana awalnya adalah mengunjungi jemaat di provinsi Makedonia, yaitu kota Filipi, Tesalonika, dan Berea, kemudian ke provinsi Akaya, ke kota Korintus. Nah, dari Yunani, dari Athena, dia berencana dari situ akan berlayar ke Yerusalem. Nanti kita lihat berikutnya ada perubahan rencana dari rencana awal. Masih di ayat 21-22. Sebelum meninggalkan Asia Kecil, Paulus lebih dahulu mengutus Timotius dan Erastus.
Diyakini tujuan tim advance ini adalah satu, untuk mengantar surat kepada jemaat Korintus yang kita kenal sekarang sebagai surat 1 Korintus. Tujuan kedua dari diutusnya Timotius dan Erastus adalah untuk mempersiapkan pengumpulan bantuan sosial dari jemaat-jemaat di Makedonia dan Akaya bagi gereja di Yerusalem. Masih di ayat 21 dikatakan di sini dalam bahasa Indonesia adalah Paulus bermaksud, dalam bahasa Inggris itu Paul decided, memutuskan. Kemudian juga ada perkataan aku harus melihat Roma juga di akhir dari ayat 21. Sekilas seperti Paulus sedang memaksakan kehendak, tapi kita tentu tahu tidak demikian ya. Begitu eratnya hubungan relasi Paulus dengan Roh Kudus, begitu tunduknya kehendak Paulus pada kehendak Kristus, yang membuat kita yakini kehendak, keinginan, rencana, keputusan Paulus itu di dalam roh, selaras dengan kehendak dan rancangan Allah. Saya pribadi teringat dengan Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tentu bukan sembarang keinginan, tetapi keinginan yang telah selaras dengan kehendak Tuhan. Kemudian saat search di aplikasi Bible dengan kata kunci keinginan hati, muncul juga Mazmur 21 ayat 3. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya. Juga bicara tentang keinginan hati seorang manusia yang begitu selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi apa yang menjadi keinginan hati pemazmur ini itu dikaruniakan, dikabulkan oleh Tuhan. Kemudian muncul juga, saat kita search di aplikasi Bible, dengan kata kunci keinginan hati, muncul juga Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka di sini, orang-orang sebangsanya, orang-orang Yahudi, diselamatkan. Ya, ini keinginan. Muncul kata keinginan di sini. Jadi saat Paulus bilang dia ingin ke Yerusalem, kemudian ke Roma, itu kita percaya dalam keselarasan dengan pimpinan Roh Kudus, rancangan Allah dalam hidup Rasul Paulus. Meskipun demikian, kita lihat bahwa sini apa yang Tuhan kasih tidak sepenuhnya jelas ya. Dia tidak, Allah Roh Kudus tidak memberi secara detail, memberitahu secara detail bagaimana perjalanan Paulus ke Roma.
di bagian akhir dari ayat 22, dikatakan di situ, ia sendiri, Paulus, tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kita hubungkan dengan 1 Korintus 15 ayat 32, kemudian 1 Korintus 16 ayat 8 sampai 9. Di 1 Korintus 15:32 dikatakan di situ, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Ini menunjukkan bahwa di Efesus dia menghadapi tantangan yang berat, diwakili dengan kata melawan binatang buas di Efesus. Kemudian kita lihat di pasal 16 ayat 8 sampai 9 dari 1 Korintus. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa meski ada masalah besar, tantangan besar, tetapi kesempatan juga besar bagi Paulus untuk melakukan pelayanan-pelayanan penting di Efesus. Karena itulah ia tinggal beberapa lama lagi di Asia. Lanjut ayat 24. Kuil Dewi Artemis, terkadang juga disebut kuil Dewi Diana, menjadi pusat penyembahan bukan hanya penduduk kota Efesus, tapi juga kota-kota Asia Kecil. Bahkan dikatakan nanti di ayat 27, seluruh dunia yang beradab mengakui keberadaan dewa atau Dewi Artemis. Kuil ini masuk ke 7 keajaiban dunia ya, 7 wonders of the world. Menurut tafsiran, di dalam kuil ini juga ada bisnis yang bersifat besar, mega bisnis. Ada perputaran uang dalam jumlah besar. Menurut tafsiran juga, kuil ini berfungsi seperti halnya sebuah bank, bisa simpan deposito, bisa meminjam kredit. Jadi tidak heran Demetrius bilang, segala hal yang berhubungan dengan kuil ini memberi bukan hanya kekayaan, kemakmuran, karena mega bisnis yang terlibat di kuil ini. Kalau kita Indonesia punya bank terbesar mungkin BCA, nah ini kuil Artemis di bank BCA kali ya, setaranya ya. Nah, saat para penyembah Artemis berhenti pergi ke kuil karena jadi Kristen, berhenti membeli kuil-kuilan untuk dibawa pulang, untuk disembah di rumah, tentu penghasilan perusahaan pembuat kuil-kuilan berkurang jauh. Ini yang menyebabkan Demetrius, seorang bos peleburan perak, merancang sebuah gerakan untuk menghentikan pengabaran Injil oleh Rasul Paulus. Ya, ada yang menafsirkan, buku satu lagi berkata, tentu ini cara insan dari Demetrius ya, cara yang didasari oleh emosi semata. Coba kalau ia lebih sabar, cari jalan keluar, lebih kreatif, cari solusi, bisa saja dia memimpin para pegawainya membuat desain yang baru, membuat produk-produk perak atau logam lainnya yang tidak berhubungan dengan kuil. Ya, sekali lagi,
cara yang instan, didasari emosi, Demetrius memimpin sebuah gerakan yang menimbulkan huru-hara. Ayat 37. Kisahnya sih bisa baca sendiri ya. Dan tadi buku Pak Wewe juga udah cukup menjelaskan tentang drama yang terjadi di Efesus ini ya. Dikatakan di ayat 37 bahwa tidak ada bukti bahwa Paulus dan tim menghujat nama Artemis. Ya, tidak ada bukti bahwa Paulus dan tim menghujat Dewi Artemis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hampir 3 tahun Paulus di Efesus, ia dan rekan-rekan tidak pernah menjelek-jelekan nama Dewi Artemis. Selama menginjil, ia hanya memberitakan kabar baik di dalam Kristus. Dan tentu ada perintah untuk tidak menyembah buatan tangan manusia seperti Paulus khotbahkan di Athena. Namun dalam kesemuanya Paulus dan tim tidak pernah menyebut menjelek-jelekan Dewi Artemis. Kalau pernah tentu akan naik saksi yang akan memberatkan Paulus di persidangan yang bisa menghasilkan persidangan menuntut Paulus ya. Ya, oke. Bagian ini cukup sampai situ. Silakan Pak Wewe pimpin diskusi. Ya, terima kasih Bung. Mana teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau nambahkan? Silakan. Memang lebih ke itu ya, pakai seperti alur cerita. Ya, gimana? Nggak ada? Ya, lanjut ya Mari ya. Oke. Kak Murni ya, Kak. Oke, ini baca sampai 16 ya? Iya, 20 ya, sampai 16. Oke. Pasal 20 ya. Dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarchus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tychicus dan Tropimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar di Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami ke Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama
berbicara dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Dari Troas ke Miletus, kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Assos, dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Assos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami terus berlayar, dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari Pentakosta. Terima kasih Kak Murni. Oh iya, ini Paulus berlayar melalui Makedonia dan Yunani. Segera setelah keributan itu, Paulus berangkat ke Makedonia dan Yunani. Perjalanannya ditandai dengan kata-kata nasihat yang menguatkan hati dan perlawanan. Paulus sendiri tampaknya menggabungkan diri dalam rombongan di Filipi, sebagaimana ditunjukkan dengan pemakaian kata kami dalam ayat 6. Banyaknya nama dalam daftar peserta perjalanan dapat ditemukan dalam salam pada surat-surat Paulus sendiri. Paulus dan peristiwa Etikus di Troas. Inilah salah satu dari rangkaian peristiwa jemaat perdana yang dilaporkan Lukas. Untuk pertama kalinya kita mendengar bahwa orang-orang Kristen berkumpul pada hari pertama dalam minggu itu dengan maksud memecah-mecahkan roti secara bersamaan. Berhubung karena Paulus ingin meninggalkan tempat itu pada esok harinya, pembicaranya berlangsung sampai tengah malam dengan menyebut banyak lampu. Hal itu menunjukkan bahwa bau asap bisa membuat Etikus mengantuk. Tidak bisa diragukan tentang penyebab utama mengantuk. Karena Paulus amat lama berbicara. Sebagai akibatnya ia terjatuh, dan ketika Etikus diangkat orang, ia sudah meninggal. Bahasa yang dipakai di sini bukanlah mempunyai dua arti, seperti tertulis dalam pasal 14 ayat 19-20, di mana orang banyak meninggalkan Paulus seakan-akan sudah meninggal, sejalan dengan pasal 9 ayat 36-43. Perulangan ini mengambil bentuk dramatis yang lebih baik, sejalan dengan mujizat Elia dan Elisa di 1 Raja-Raja 17 ayat 21 dan 2 Raja-Raja 4 ayat 32-34. Dan setelah penyembuhan selesai, Paulus dengan gembira mengumumkan ia masih hidup. Dengan tak gentar, mereka sekarang memecah-mecahkan roti, yaitu mengadakan perjamuan, dan Paulus kembali ke ruang atas, dan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Setelah semua terlaksana, satu hal dapat kita bayangkan, bahwa tiap orang masih tetap terjaga. Perpisahan Paulus di Miletus akhir dari satu masa. Inilah satu-satunya laporan yang kita miliki dalam Kisah Para Rasul tentang pembicaraan Paulus kepada orang-orang yang telah menjadi Kristen. Tetapi tidak lazim pidato perpisahan disampaikan dalam bentuk kata-kata klise, lengkap dengan apa yang diharapkan, bahkan tidak perlu menyampaikan pernyataan pembelaan diri yang tampaknya memang begitulah adanya.
Sebagai paralel lihat di 1 Samuel 12 ayat 5 sampai 12. Samuel tidak dipersalahkan sebagai pencuri keledai tentang pembicaraan secara umum. Tahap-tahap perjalanan dari Troas ke Miletus digariskan dalam berita kami, pendahuluan atas tafsiran pasal 16 ayat 10, yang berisi informasi tentang rute dan pemberhentian yang sangat rinci. Ada kontradiksi antara keputusan Paulus untuk tidak singgah di Efesus, sebab ia sedang terburu-buru, padahal ia punya waktu untuk mengirim pesan kepada penatua jemaat Efesus. Hal ini mungkin karena ada sesuatu yang hendak ia kerjakan, entah dengan rencana pelayaran atau keinginan untuk menghindari serta mengantisipasi pertikaian di Efesus atau di Asia, sehingga hal itu tertunda. Oke, Thank you. Kita pakai buku satu lagi ya, untuk ayat 1 sampai 16 dari Kisah Para Rasul 20. Kita lihat dulu di ayat 3. Nah, dari sini ya. Cobakan aja ya. Paulus tinggal 3 bulan di Yunani atau Athena ya. Selama musim dingin di tahun 56 Masehi. Ia tinggal menumpang di rumah Gaius. Itu menurut Roma 16 ayat 23. Di ayat 3 juga dikatakan bahwa ia hendak berlayar ke Syria dari Yunani, dari Athena. Namun dikatakan juga ada orang-orang Yahudi yang mau membunuh, itu menyebabkan Paulus memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Itu di ayat 3 ya. Sudah 3 bulan ia lamanya tinggal di situ, di Yunani, di Athena. Ia hendak berlayar ke Syria, tapi ada orang-orang Yahudi yang bermaksud membunuh. Karena itu ia memutuskan kembali ke Makedonia. Inilah yang tadi saya singgung ya, perubahan rencana-rencana awal dari Yunani setelah turun Makedonia, Korintus, Athena. Kita lihat map aja ya, mapnya. Dari Efesus, Paulus mengunjungi lewat Troas ya, ke Filipi, ke Tesalonika, ke Berea, ke Athena, Korintus. Nah, diyakini 3 bulan ia di Athena ya, di Yunani ya. Di sini di Athena nih. Nah, di Athena nih. 3 bulan di sini. Sesuai rencana awal tadi kan, dari bawah sini akan ke Syria kan. Nah, nih ke Kaisarea, Sidon, Tirus untuk ke Yerusalem kan. Pantainya kan mereka berlabuh akan di sini ya. Tirus. Ini Syria kan. Sebetulnya pengen seperti itu ya rencana awal. Tapi dikatakan ada orang-orang Yahudi pengen membunuh,
Ini menyebabkan Paulus kembali ke atas, kembali ke Makedonia, ke Berea, Tesalonika, Filipi, nyebrang ke Troas, terus ikutin tuh ya, pelayaran menyusuri pulau-pulau. Jadi nggak langsung dari Athena ke Syria, ke Tirus Sidon untuk ke Yerusalem, tetapi di sini dia. Jadi tadi ayat 13 itu dari Troas ke Miletus. Ini Troas kan? Oh, Troas ke Miletus. Nah, di Miletus inilah. Nanti minggu depan kita akan melihat perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Tentu mereka amat dekat ya. 3 tahun pelayanan bersama, berjuang bersama-sama, amat dekat mereka ya. Ini Miletus. Di sini nanti akan ada khotbah perpisahan. Pesan perpisahan. Karena Paulus ngerasa udah terakhir kali akan mengunjungi Asia Kecil karena dia udah ada feeling tentu dari Roh Kudus ya akan mati di Roma ya. Tapi nanti ini udah terakhir nih kan. Ini perjalanan misionaris Paulus yang ketiga nih, udah nggak kembali lagi mereka. Jadi benar-benar udah nggak ketemu lagi. Yang tiap-tiap hari bersama. Tapi itu Paulus merasa perlu untuk ada pidato perpisahan. Pesan-pesan terakhir. Ya, kita pun bisa belajar dari perjalanan Paulus ini untuk melihat atau memandang situasi kondisi sebagai cara Tuhan memimpin hidup kita, merancang masa depan kita. Seperti di sini Paulus merubah rencananya karena pintu yang tertutup karena orang-orang Yahudi pengen membunuh dia. Itu kan pintu tertutup ya, lewat cara lain. Demikian pula kita ya dalam kita menjalani kekristenan, saat Tuhan menutup pintu yang satu, jangan paksa gitu kan. Cari pintu yang lain dengan hikmat Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, cari pintu yang lain. Cari jalan yang lain. Kalau kerja di satu kantor, kayak pintu tertutup, bisa pindah ke kantor lain. Saat panggilan kita, pelayanan kita, sepertinya di satu titik sudah buntu, tidak ada kemajuan dalam pelayanan kita, cari pintu yang lain, pelayanan yang lain, panggilan yang lain, semua tentu dalam hubungan yang penuh ketergantungan ya kepada Allah Roh Kudus, si Tuhan. Ayat 4, di situ didaftarkan 7 orang ya, ayat 4. Mulai dari Sopater sampai terakhir Trofimus. 7 orang ini diyakini perwakilan dari gereja-gereja yang nitip bantuan sosial ke Paulus dan timnya. Kita udah sering bahas nih ya, baik di BS, juga di renungan BS, bagaimana gereja-gereja Makedonia dan Akaya membantu jemaat atau gereja Yerusalem. Ya, ayat 7. Ini tadi sudah disebutkan juga ya, muncul pertama kali nih. Pada hari pertama dalam minggu itu, kami berkumpul memecah-mecahkan roti. Mengapa jemaat mula-mula tidak bersekutu dari Jumat? Misalnya seperti pertanyaannya. Kan Jumat hari kematian Kristus. Mengapa tidak tetap di hari Sabtu misalnya, seperti agama Yudaisme ibadahnya, Sabatnya di hari Sabtu,
Apa tujuan murid-murid jemaat mula-mula beribadah di hari Minggu? Apakah supaya hanya beda dengan Yudaisme? Ya, menurut catatan beberapa dokumen kuno, several ancient documents, menggambarkan bahwa jemaat mula-mula bertemu setiap hari Minggu untuk merayakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dan setiap saat mereka bertemu, mereka saling mengingatkan bahwa kubur telah kosong, tahta surga telah diduduki. The tomb is empty, the heavenly throne is occupied. Bertemu, saudara seiman, beribadah bersama di hari Minggu terus-menerus membawa kita kepada pemahaman bahwa masalah terbesar, the greatest problem, masalah terbesar kita sebagai seorang manusia telah terselesaikan. Masalah terbesarnya apa? Kematiannya, death has been defeated. Jadi, gereja mula-mula, setiap mereka datang bersekutu bersama-sama, mereka kembali dibawa kepada pemahaman masalah terbesar gua udah selesai. Karena itu masalah-masalah lainnya pasti bisa beres. Masalah-masalah lainnya lebih tepat, kita bisa katakan yang lebih kecil bukan halangan untuk tetap mengucap syukur dan menyembah Kristus. Karena tadi ya, Tuhan Yesus sudah membereskan masalah terbesar kita. Jadi masalah-masalah lainnya jangan sampai menghalangi kita untuk beribadah, mengucap syukur, menyembah Kristus. Karena sekali lagi dalam pertemuan ibadah tiap-tiap minggu, gereja mula-mula saling mengingatkan bahwa masalah terbesar sudah terselesaikan. Nah, jika balik nih ya, kita belum. Ya, jika kebangkitan Kristus gereja peringati lewat hari pelaksanaan ibadah, maka kematian Kristus diperingati jemaat lewat perjamuan kudus. Kembali dari 7 tadi kan. Pada yang pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti. Ya, mereka diyakini tiap minggu ya. Perjamuan kudus kita sebulan sekali. Dan sudah dijelaskan di 1 Korintus ya. Dalam makan roti dan minum anggur kita memperingati kematian Kristus. Ya, di sini buku ini ada 3 macam kuasa dari perjamuan kudus. Pertama adalah penerimaan, kuasa penerimaan, di mana Allah Maha Kudus mau menerima kita manusia berdosa, Allah Maha Kudus mau rela, bahkan senang hati saat tubuh dan darahnya menyatu dengan tubuh dan darah kita, dengan hidup kita. Kita manusia berdosa diterima sepenuhnya oleh Allah Maha Kudus. Itulah kuasa penerimaan yang kita peringati setiap kita makan tubuh dan minum darah Kristus dalam perjamuan kudus. Kedua adalah kuasa pemberitaan, power of proclamation-nya. Jika khotbah itu ditujukan ke telinga, seorang pengkhotbah berkhotbah ke telinga, maka perjamuan kudus itu seperti berkhotbah ke mata ya, preach to the eye. Karena ada simbol-simbol situ ya.
Jadi kuasa pemberitaan. Kita pun kembali diingatkan, kita makan roti dan minum anggur, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Jadi dalamnya ada kuasa pemberitaan. Saat kita menjalani sakramen ini, kita sedang dihotbahkan tentang kematian Kristus. Ketiga, kuasa penyatuan. Seperti halnya roti satu terus dipecah-pecah, demikian pula kita satu di dalam Kristus. We are all one in Him. Kita sama-sama manusia berdosa, yang kemudian diberi karunia iman pada juru selamat yang sama, dan karena itu kita memiliki pengharapan yang sama. Di dalam Kristus, iya. Di dalam Kristus kita satu keluarga. Yang digambarkan tadi ya dengan roti yang satu terus dibelah-belah. Terus kita makan. Ada kuasa dalam perjamuan kudus untuk terus memperingatkan kita bahwa kita satu tubuh di dalam Kristus. Ya, ayat 9. Kita masuk tentang etikus yang sudah cukup, bukan cukup lagi termasuk tenar benar ya. Setelah sekolah minggu ini. Etikus itu arti namanya adalah beruntung, hoki. Arti namanya, tetapi dibilang sini, buku ini bilang dia nggak beruntungnya. Duduk di pinggir jendela ya. Penulis buku mengingatkan kita bahwa kelemahan kita yang mudah ngantuk, apalagi setelah lelah menjalani hari, bekerja keras, mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan saja yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap penjaga Israel. Namun demikian, buku ini bilang, bukan tentang bagaimana tidak tertidur saat dengar khotbah. Paulus mencatat kisah ini. Meskipun kita bisa pakai kisah etikus ya untuk sama-sama belajar supaya bagaimana tidak tertidur saat dengar khotbah. Misalnya dengan tidur yang cukup, gitu ya. Karena memang manusiawi ya. Etikus tertidur itu manusiawi. Dia sudah capek kerja seharian, tafsirkan seperti itu ya. Karena ini Paulus dari jam 6 kurang lebih. Saat matahari terbit, matahari terbenam, orang-orang habis kerja, baru mereka bersekutu bersama. Paulus itu dengar, Paulus itu ibadah mungkin tadi awalnya memecahkan roti, kemudian nasihat-nasihat sampai tengah malam, bahkan sampai pagi tadi dibilang kan, fajar menyingsing di ayat 11 itu. Itu kurang lebih di atas 10 jam ya. Ini kalau kita sekarang ini semua pada pules ini, bukan etikus doang yang pules. Ya, jadi manusiawi etikus tertidur tuh, sudah capek kerja seharian, kan anak muda diyakini nih, pemuda nih, capek dia kerjanya, kemudian persekutuannya sudah berjam-jam, kemudian kita bayangkan masih anak muda, nggak dapat jatah ngomong gitu kan, kalau yang mungkin tua-tua jatah diskusi kali bisa sama Paulus ya, ini diam aja dia. Kemudian banyak asap dari lampu templok lah ya. Obor, kayak obor atau waktu Mamar ini ya, mungkin pakai obor. Diam aja, ya udah dia nyingkir, hirup-hirup udara malam nih kali ya. Jadi manusiawi lah ini. Ketika suruh tidur nih ya. Dia diam saja dekat jendela, kena angin malam, ya aneh ya, pules.
Tapi kalau kita baca catatan Lukas, bisa dibilang secara implisit sih Lukas tidak menyudutkan etikus ya. Ya, tetapi sekali lagi, mainly isn't about how to stay awake, bukan tentang bagaimana supaya tidak tertidur saat ibadah di gereja. Namun, Kisah Para Rasul 20 itu tentang encouragement-nya dirangkum oleh ayat 1 dan ayat 12. Ayat 1 di situ ada kata menguatkan, di ayat 12 itu ada kata terhibur. Nah, itu dua-duanya berhubungan dengan encouragement, ya, kata-kata pembangunan. Oh haleluya, puji Tuhan. Inilah maksud tujuan utama Lukas tulis kisah ini, ya, bukan tentang tips-tips. Karena memang nggak ada nih tips-tips supaya tikus nggak tertidur, nggak ada ini, ya. Tapi kisah ini ditulis tentang perjalanan Rasul Paulus menguatkan jemaat-jemaat, gereja-gereja di berbagai kota. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dia pakai ayat ini, buku ini, ya. Ibrani 23, ayat 12 sampai 13. Ibrani 3, ini ada di sini, ya. Waspadalah ya saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad terhadap Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya oleh karena tipu daya dosa. Ya, jadi perlunya kita saling encourage, menasihati tiap-tiap hari. Tapi sekali lagi seperti bahan renungan saya kemarinnya, bukan dengan intimidasi, ya. Tidak pernah Paulus dengan intimidasi terhadap jemaat-jemaat yang dia kunjungi, ya. Dia mungkin sedikit intimidasi terhadap rasul-rasul, guru-guru, nabi-nabi palsu, nah itu sedikit. Dan sedikit, kadang-kadang dia keras benar, ya. Tapi terhadap orang-orang yang telah lahir baru, orang-orang yang sedang bertumbuh, Paulus tidak mengintimidasi. Dia menasihati untuk membangun. George Adam pernah menuliskan bahwa kata-kata membangun itu, kata-kata dorongan itu bagaikan oksigen bagi jiwa kita. Itu sebuah kebanggaan. Saat kita bisa memberi semangat, bisa memberi ucapan yang membangun, bisa memperteguh iman sesama prajurit Kristus. Puji Tuhan, itu sebuah privilege, a great privilege, sebuah kebanggaan yang amat-amat spesial. Saat kita bisa sama-sama saling memacu semangat, saling menginspirasi, saling memperteguh iman. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana kita bisa saling membangun? Pertama, kita perlu memberikan kata-kata, ya, yang membangun dan sokongan materi bagi yang membutuhkan. Jadi tidak hanya lip service, bagi yang membutuhkan kita juga memberikan apa yang menjadi kelebihan kita. Jadi a good word, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi semangat, dan perbuatan.
Dalam konteks di sini adalah pemberian materi, financial gift. Kedua, setelah tadi kita perlu memberikan kata-kata yang membangun dan sokongan materi, kedua adalah kita perlu mengunjungi satu sama lain. Tidak cukup di sini hanya email atau ini masih buku lama jadi Skype ya. Sekarang udah nggak ada Skype kali ya. Atau kalau Uniar, udah nggak Uniar nih Skype nih. Kalau dulu buku ini tulis mungkin Skype masih tren ya. Kalau sekarang Zoom ya. Dan buku ini tidak cukup, jangan berpuas hanya secara online. Nah, tapi itu zaman pandemi ini beda lagi kita nih tafsirannya ya. Saya bisa tafsirkan sedikit adalah di zaman sekarang ini saat pandemi, tatap muka tapi basa-basi tidak lebih baik daripada online tapi berkualitas ya. Lihat WA, telepon, WA, tapi berkualitas itu lebih baik daripada tatap muka tapi basa-basi nggak ada pembicaraan yang dalam, hanya jaga image masing-masing, mendingan nggak usah ketemu gitu ya. Saat online tapi kita bisa curhat, bisa share masalah kita, itu yang berkualitas meskipun online ya. Kita bisa tahu dengan cara mendengar, memperhatikan masalah teman kita, dan kita bisa memberi nasihat-nasihat yang membangun. Itu yang Paulus lakukan dan bisa kita teladani. Ketiga adalah sama-sama melayani. Kita perlu melayani bersama. Dengan tujuan yang sama, kita bisa saling menguatkan ya. Uplifting relationship. Saat kita punya tujuan yang sama dalam melayani. Saling menguatkan tuh ya. Rekan-rekan yang bisa diajak kerjasama, tujuan, puji Tuhan. Kemudian, kenapa orang percaya tidak bisa saling menguatkan? Apa halangan seorang percaya tidak bisa saling menguatkan? Pertama, karena ia terlalu sibuk. Seringkali orang Kristen gagal untuk saling menguatkan adalah karena ia terlalu sibuk. Teladan Rasul Paulus kiranya menginspirasi kita, meskipun ia amat sibuk, tetapi tetap memberikan waktu untuk mengunjungi jemaat untuk meneguhkan iman mereka. Kedua, karena terlalu memikirkan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri, rencana pribadi, perasaan diri sendiri, saat itu menjadi perhatian utama kita, ya kita gagal ya untuk memperhatikan, membangun orang lain. Kemudian buku ini mendaftarkan 10 cara, 10 hal yang akan melemahkan saudara seiman. Yang harus kita hindari ya. Satu, terlalu kritis satu sama lain. Critical of one another ya. Kita boleh kasih masukan, pendapat, nasihat, sampai saat terlalu kritis, itu melemahkan. Kemudian marah satu sama lain. Kemudian 3, iri atau cemburu satu sama lain. Kemudian tidak menghargai satu sama lain. Kemudian menghindari satu sama lain. Keenam, terlalu sibuk dengan diri sendiri. Saling sibuk, saling menyibukkan diri dengan kepentingan pribadi. 7, membanggakan diri sendiri di hadapan sesama. Puffing. 8 itu squeezing. Memeras atau mengkerdilkan potensi sesama. Saling memeras atau mengkerdilkan potensi sesama. Squeezing the life out of one another.
Kemudian 9 itu tidak belajar sabar atau menahan diri satu sama lain. Ke-10 itu ngegosip tentang sesama. Ya, tadi karena saat belajar ini bingung artinya the squeezing the life out. Saya coba search. Kita bisa tahu bahwa kita sedang dalam kondisi mengkerdilkan potensi sesama adalah, ini saya tadi udah ada di sini. Ya ini, oke. Ya ini ya. Bagaimana kita tahu kita sedang dalam hubungan yang mengkerdilkan potensi sesama, squeezing the life out. Ini adalah saat kita ngobrol dengan seseorang, nongkrong dengan seseorang, semangat orang jadi berkurang. Nah, berarti kita sedang mengkerdilkan potensi sesama. Saat kita ngobrol, sesama jadi kurang konsentrasi. Kemudian apa yang kita obrolkan adalah gosip. Lebih gosip, itu kita sedang mengkerdilkan potensi sesama ya. Menu utama obrolan adalah gosip. Keempat, saat kita sibuk ngomong tentang diri sendiri, tentang pendapat kita tanpa mau mendengarkan problem sesama. Itu pun kita bilang sekarang hubungan yang toksik ya. Kita tentu tidak mau menjadi orang Kristen yang toksik, yang beracun bagi orang lain, yang berpengaruh negatif bagi orang lain. Kita tentu nggak mau seperti itu ya. Kita mau jadi orang Kristen yang benar-benar membangun sesama, memberi semangat baru kepada sesama. Itu impian kita. Kelima, lebih banyak negatifnya omongan kita ya. Obrolan kita lebih banyak hal-hal negatif. Itu kita sedang mengkerdilkan potensi sesama. Keenam, kita membuat orang yang kita sama-sama bergaul itu jadi kerdil rohaninya, mandek pertumbuhannya. Ketujuh, kita membuat sesama jadi malas ketemu kita, ataupun karena terpaksa. Ini hal-hal yang harus kita hindari ya. Sama-sama kita berjuang di dalam Kristus, di dalam kasih Kristus, supaya kita hindari 10 hal ini. Dan tadi ada penjelas khusus tentang squeezing the life out. Oke, ini masih ada di gereja kita, persekutuan kita. Ya, walau alam lah, kapan saja kita akan jadi berkat ya. Mari berjuang bersama, menghindari hal-hal ini, sehingga gereja kita benar-benar jadi berkat. Potensi-potensi yang ada di tengah-tengah jemaat, semua keluar, tidak dikerdilkan, tapi bisa berkembang. Gereja kita lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang, semua demi Kristus, oleh Kristus, demi Kristus, oleh kasih Kristus, demi kasih Kristus. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Pak Wewe. Ya, terima kasih banyak, Bung, untuk pelajaran malam ini. Percaya semua kita diberkati. Yuk, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau berdiskusi, ada yang mau tanya, menambahkan.
Kalau saya ada mau tanya dikit Bung, tapi agak melenceng sih ya. Apa-apa ya. Tadi kan di ayat 19, Paulus menyuruh Timotius sama Erastus. Tadi Bung Semi bilang mereka ditafsirkan itu membawa surat pertama untuk jemaat di Korintus. Ya benar ya gitu ya. Jadi, tapi kalau kita lihat dari Alkitab, maksudnya setelah kisah para rasul itu langsung ke Roma. Itu apa ya, Bung? Maksudnya yang mungkin teman-teman juga yang lain mungkin ada yang tahu atau Niar juga pernah baca dari kisah rasul balik ke Roma. Padahal kalau kita lihat perjalanan baik dari Injilan itu Roma itu yang terakhir, bahkan ke Roma itu pun bukan misi penginjilan tapi lebih ke diungsikan gitu, lebih ke situ ke Roma. Ya, mungkin ada yang Serta mungkin pernah baca-baca. Ya, ada yang mau kasih tanggapan? Belum baca itu Emang kok sesuai urutan sih enggak ya? Harusnya apa dulu ya? Tesalonika. Tetapi Roma yang ditulis, yang di sesuai kanon itu jadi Roma ya. Kurang tahu juga, nanti kita bisa cari-cari Oke. Ya, yang lain ada yang mau tanya? Silakan. Atau kita sudahi. Terima kasih sekali lagi Bung Semi untuk pelajaran Bible Study malam ini. Minggu depan kita lanjut ya tadi seperti Bung Semi sampaikan bahwa kata-kata perpisahan banyak disampaikan di situ karena misi penginjilan ketiga ya, atau yang terakhir disebutlah. Nah, setelah itu memang tidak ke situ lagi, jadi secara psikologis memang agak pasti ada rasa sedih atau apa gitu macam-macam ya. Setelah itu kita masuk di mana Rasul Paulus di Yerusalem, terus banyak nanti dia di pengadilan, itu nanti di kisah Rasul pasal. Kiranya semua diberkati. Berkati semua. Silakan Marin. Oke.